Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Mandi Lubis. Saya adalah mahasiswa PGSC, Postgraduate School of Communication Paramadina, dengan NIM 224-2200019, ingin mempresentasikan analisa saya tentang peningkatan agenda setting dan priming media Indonesia atas kebijakan tarif impor Trump pada 2025. Di mana slide ini ditujukan untuk menjadi ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi politik di era digital. Mari kita lanjut ke slide kedua. Abstrak. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara dan hingga 60% untuk barang-barang terkhusus dari Tiongkok pada tahun 2025. Kebijakan ini, yang termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif sebesar 32%, memiliki potensi untuk mengubah perdagangan global dan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan dan secara terkhusus. Untuk menilai bagaimana media Indonesia membingkai masalah tarif tersebut, serta bagaimana hal itu berdampak pada persepsi publik dan pembuat kebijakan nasional, analisis ini menggunakan teori agenda setting dan priming. Dengan menggunakan teknik analisis ini terhadap artikel berita di berbagai media online Indonesia selama awal tahun 2025, dari Januari hingga April, ditemukan bahwa risiko ekspor, ketidakpastian ekonomi, dan kemungkinan perang dagang menjadi fokus utama. Selain itu, media mempengaruhi prioritas publik dengan memilih narasi dan menempatkan masalah di headline nasional berita mereka. Next. Dahuluan, latar belakang masalahnya adalah kebijakan tarif impor Trump pada tahun 2025 akan memiliki dampak ekonomi besar bagi negara-negara mitra dagang. Terkhusus yang akan kita bahas di slide analisa saat ini adalah Indonesia pada khususnya. Rumusan masalah, bagaimana framing media Indonesia terhadap kebijakan tarif Trump, dan bagaimana efek priming mempengaruhi persepsi publik dan pengambil kebijakan. Tujuannya adalah menganalisis pemberitaan media terhadap kebijakan tarif Trump, penggunaan teori agenda setting dan priming dalam isu yang bersangkutan. Sebelumnya kita kembali kepada definisi teori agenda setting. Apa yang dimaksud dengan teori agenda setting? Menurut McComb dan Schultz pada 1972, media memiliki kemampuan untuk menentukan masalah apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam hal ini, media Indonesia memainkan peran penting dalam menjadikan tarif sebagai masalah penting nasional. Dampak ekonomi dari kebijakan luar negeri AS adalah salah satu masalah yang difokuskan oleh agenda media. Teori priming. Menurut Yeager dan Kinder 1987, media tidak hanya mengarahkan perhatian, tetapi juga memberi masyarakat kriteria evaluasi untuk menilai suatu masalah. Publik dapat menilai kinerja pemerintah Indonesia dalam menangani krisis ekonomi eksternal dengan melihat tarif dan kemungkinan PHK atau bahkan ke faktor pelemahan rupiah. Media memberikan publik standar evaluasi untuk menilai masalah tertentu. Mari kita langsung loncat ke case pertama. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan analisa saya terhadap salah satu artikel dari CNN Indonesia, di mana judul artikel tersebut adalah Trump berlakukan tarif 32% pada impor dari Indonesia. CNN pada 3 Februari 2025. Jadi judul ini secara eksplisit menekankan bahaya yang dihadapi neraca ekspor. Jadi dia terfokus kepada bahaya yang dihadapi oleh neraca ekspor. Di mana Kadin dan BPS sebagai narasumber dari artikel ini mengatakan bahwasannya kebijakan ini sangat alarmistik gitu. Maksudnya adalah bisa berdampak sebagai domino efek ke banyak sektor ekonomi di Indonesia gitu. Dan masalah ini harus menjadi prioritas publik karena masalah ini bisa menjadi ancaman terhadap rupiah secara langsung. Ini sesuai dengan fungsi agenda setting untuk meningkatkan urgensi masalah tertentu. Itu untuk case CNN Indonesia dengan judul artikel ini. Kita lanjut ke media pemberitaan yang kedua, yaitu adalah CNBC Indonesia. Dengan judul, catat tak semua ekspor RI kena tarif Trump 47%. Begini gambarannya. CNBC Indonesia 21 April 2025. Adalah judul berita yang lebih analitik dan moderat. Jadi dia tuh lebih mengingatkan ke masyarakat bahwasannya ini bukan akhir dari segalanya gitu. Dengan menjelaskan bidang-bidang yang tidak terpengaruh, jadi dia fokus ke bidang-bidang yang tidak terpengaruh secara langsung oleh tarif Trump dan memberikan gambaran tentang strategi mitigasi yang mungkin bisa dilakukan.
Berita ini memberikan framing yang menenangkan. Ini dapat dianggap sebagai bentuk priming yang strategis, membawa opini ke arah solusi daripada hanya ancaman. Jadi pemberitaan CNBC ini bagaikan angin segar, bagaikan angin segar di balik banyak berita yang bisa membuat pembaca overthinking gitu, bisa membuat pembaca uh, ketakutan. Dan itu untuk media CNBC Indonesia dan judulnya. Dan yang ketiga saya ada contoh case dari Kompas dengan judul AS kenakan tarif impor tekstil hingga 47%. RI terancam PHK massal. Jadi dari judul ini kita bisa lihat dan kita juga bisa baca gitu. Bahwasannya judul ini menunjukkan upaya media untuk mengaitkan masalah ekonomi makro, ya kan, masalah ekonomi makro tarif Trump ini dengan keadaan kelas pekerja atau dengan keadaan ekonomi mikro gitu. Di mana fokus pada kemungkinan PHK adalah contoh nyata dari efek priming yang memaksa masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan dampak sosial ekonomi yang diberitakan oleh media. Jadi bagaimana cara agar berita tentang tarif Trump ini bisa sangat relate ke masyarakat secara luas adalah dengan penggunaan teori priming, dengan menempelkan agenda satu sama lain gitu. Di mana pada ujung-ujungnya adalah teori ekonomi makro itu bisa disambungkan ke teori ekonomi mikro, di mana keduanya bisa menjadi teori priming gitu. Next. Dan berikut adalah analisa saya dari 3 media berita tersebut atas isu tarif Trump. Yang pertama adalah isu tarif menjadi subjek pemberitaan yang signifikan di ketiga media nasional ya, karena saya hanya memilih berita yang memuat isu tarif. Yang kedua, dalam persepsi publik, masalah ekonomi adalah yang paling penting karena itu menyangkut biaya hidup, biaya pangan, dan biaya sandang, dan segala macamnya. Ada penekanan pada peran pemerintah sebagai pengambilan keputusan tentang kebijakan mitigatif. Contohnya adalah headline CNN Indonesia menyatakan bahwa pemerintah harus secara tegas dan harus segera gitu mengambil tindakan. Dalam konteks teori agenda setting, media telah berhasil memindahkan isu perdagangan internasional menjadi fokus utama pembaca domestik. Ini yang tadi saya sempat bilang. Jadi berita yang atau isu yang benar-benar makro sekali itu dengan teori agenda setting itu bisa menjadi sangat alarmistik kepada tiap-tiap individu gitu. Apa yang dimaksud dengan alarmistik? Berita-berita yang membangunkan mereka gitu, berita-berita yang membuat orang itu aware gitu bahasanya. Orang tuh sadar gitu bahwasannya ini tuh berita serius gitu. Di sini teori Malcolm and Shaw 1972 terkonfirmasi. Media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, sebaliknya media mendiskusikan masalah apa yang harus dianggap penting. Dan untuk analisa teori primingnya adalah publik diajak untuk menilai kinerja pemerintahan berdasarkan bagaimana pemerintah menanggapi kebijakan Trump. Yang dalam hal ini adalah sebenarnya kebijakan luar negeri Trump gitu. Dan secara garis besar Trump adalah presiden Amerika Serikat. Tapi dengan teori priming ini, publik masyarakat Indonesia secara domestik itu ikut gitu, ikut diajak untuk berpikir dan juga menanggapi dan menilai kinerja pemerintahan di Indonesia. Yang kedua adalah stabilitas rupiah, diversifikasi pasar, dan ekspor tidak turun adalah indikator keberhasilan yang diberikan oleh media dari berdasarkan 3 artikel tersebut. Framing ini berdampak pada diskusi publik di media sosial. Jadi pada akhirnya adalah penilaian dan juga respon feedback loop dari masyarakat itu akan mulai terlihat di platform-platform mereka seperti sosial media dan lain sebagainya. Kompas mendorong kritik mendalam terhadap kinerja Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena ancaman PHK massal. Ini adalah jenis efek priming yang nyata gitu. Di mana yang tadi saya sudah bilang, ini kan sebuah isu internasional, tapi dengan teori priming ini kita bisa menyambungkan dengan efek dan dampak dominonya ke depannya itu bisa apa gitu. Salah satunya adalah bisa terjadinya PHK massal gitu. Dengan
di mana masyarakat menggunakan standar baru untuk mengukur keberhasilan pemerintah. Menurut Ian Gardankin dari 1987, media memiliki kemampuan untuk membuat ukuran kognitif publik. Salah satu faktor utama yang digunakan untuk menilai masyarakat adalah pernyataan tentang kemungkinan PHK, karena itu sangat relate gitu dengan masyarakat. Pengangguran dan ketidakpastian nilai tukar. Karena rupiah adalah uang kartal yang dipakai sehari-hari, jadi sangat relate dengan masyarakat secara luas. Isu ini digunakan untuk alat kritik sebenarnya Menteri Perdagangan dan Presiden Republik Indonesia dalam menanggapi tarif luar negeri Amerika gitu. Opini publik. Jadi opini publik yang dikembangkan berdasarkan dari tiga berita tersebut, analisa saya adalah publik itu menjadi muncul pemikiran proteksionis, ya kan? Proteksionis itu di mana negara itu harus lebih memprotek ekonomi domestik di dalam ketimbang di luar gitu. Di mana kita melihat dari berita-berita yang tadi kita analisa itu tuh jadi muncul gitu proteksionisme dan nasionalisme ekonomi di dalam negeri gitu. Dalam jangka panjang, perspektif yang lebih moderat dan halus seperti yang ditujukan oleh CNBC Indonesia dapat berfungsi sebagai dasar strategis yang mendorong perubahan kebijakan perdagangan. Itu di satu case. Tapi di case yang lain adalah kita juga perlu gitu media-media yang lumayan tegas lugas seperti CNN yang pertama dan juga Kompas yang ketiga. Kesimpulan dari slide presentasi saya adalah yang pertama, dengan ada pemberitaan yang cenderung alarmistik, CNN Indonesia lebih menekankan pentingnya permasalahan tersebut, permasalahan tentang isu tarif Trump terhadap ekonomi domestik negara Indonesia juga. Juga pentingnya bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk mitigasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Itu untuk berita artikel CNN Indonesia. Dampak sosial ekonomi langsung dibahas oleh Kompas, terutama kemungkinan PHK massal di industri tekstil pada khususnya gitu. Yang mendorong opini publik untuk menilai tanggapan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja gitu. Jadi dalam artikel yang kita analisa sebelumnya, Kompas tuh lebih terfokus kepada bagaimana nih efek Trump bisa eh, bagaimana efek Trump ini tidak menjadi domino efek yang merugikan setiap individu di Indonesia gitu, khususnya industri tekstil yang akan langsung terdampak. Dan yang ketiga adalah CNBC Indonesia mencoba mengimbangi cerita dengan mengatakan bahwa tidak semua bidang terkena dampak dan memberikan harapan pada kebijakan diversifikasi pasar ekspor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, CNBC Indonesia ini uh, seperti berusaha mengimbangi berita-berita lainnya dan berusaha menjadi angin segar gitu yang terfokus kepada sebenarnya masih banyak loh sektor yang tidak dikenai oleh tarif Trump dan segala macamnya gitu. Di satu sisi Kompas memberikan berita yang alarmistik langsung terfokus kepada PHK dan CNN juga berita yang sangat berita yang sangat bahasanya itu menyadarkan masyarakat tentang tarif Trump ini sangat sangat bisa berdampak kepada setiap individu di Indonesia gitu. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini dari ketiga berita nasional ini, dapat disimpulkan bahwa media Indonesia menjaga kepentingan publik dan membentuk kerangka berpikir bersama, kerangka berpikir kolektif masyarakat Indonesia. CNBC memperhatikan kebijakan, CNN meningkatkan pemahaman tentang ekonomi makro dan juga pengaruh tarif Trump tersebut, dan Kompas menekankan aspek sosialnya yang terfokus kepada PHK massal tadi di industri tekstil. Yang dimana industri tekstil adalah salah satu yang terdampak dari tarif Trump. Kemampuan media untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan indikator penilaian menunjukkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi jalannya diskusi kebijakan nasional serta kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk daftar pustakanya. Terima kasih.